dalam perkara-perkara yang bisa kita pilih, itu bukan takdir dalam pandangan Islam. Perkara yang bisa kita pilih, contoh ya, perkara yang bisa kita pilih, mau jadi apa itu bisa kita pilih, mau kemudian pergi kemana hari ini, mau sholat atau tidak sholat. Nah, karena ada orang-orang di sana banyak, aku pernah nanya tuh, kenapa kamu nggak sholat? Ustadz nggak percaya pada Lauhul Mahfud, udah tertulis aku tuh nggak sholat. Ini menurut gua takdir adalah salah satu faktor yang paling signifikan yang menciptakan mental blocknya mayoritas orang. Here we comes. Bukan cuma mental block. Kebutaan terhadap agama juga. Tidak produktif. Pasrah. Bukan berserah. Karena Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ustaz Felix Xiao berbincang-bincang dengan Raymond Chin mengenai takdir. Dan surprisingly saya melihat ada benih-benih Mu'tazilah di dalam pikirannya Felix Xiao ini. Nah, video ini akan membahas tentang takdir dari sudut pandang ilmu tauhid yang ada di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apa yang Felix Xiao ucapkan di dalam podcastnya Raymond Chin itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah belajar tauhid secara terstruktur di dalam metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi entah dari mana dia memiliki konsep tentang takdir sehingga penjelasannya aut-autan seperti itu. Kita akan membahas bagaimana takdirnya di dalam, atau konsep takdir, atau sebenarnya takdir ini di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya kita ini bisa menilai di mana keseleoknya Ustadz Felix Xiao. Nah, sebelum masuk ke situ, mudah-mudahan netizen ini tidak ada pikiran aneh-aneh ya. Ini lidafil wahmi. Ini sudah menjadi sunnahnya Rasulullah SAW. Karena saya tahu ini bakal ada banyak sekali komentar-komentar. Oh, kemarin muji karena sudah mengislamkan Bobon Santoso, kemudian sudah mengislamkan Dr. Richard Lee, begitu ya. Yang mengislamkan itu dalam pengertian Islam lewat mereka, begitu. Tapi sekarang kok menghujat. Saya katakan saya ini tidak atau bukan muhibbin bagi Felix Xiao, bukan muhibbin bagi Ustadz Dery, bukan. Saya itu ya melihat dari apanya, dari apa yang keluar dari mereka. Jadi lihatnya itu segmented, satu segmen begitu. Dalam hal ini Felix Xiao sedang salah di dalam menjelaskan takdir, dan ini fatal begitu, karena saya melihat ada benih-benih Mu'tazilah. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Ustadz Felix Xiao ini secara tegas mengatakan bahwa iman kepada takdir ini adalah kewajiban bagi umat muslim. Jadi apabila tidak iman kepada takdir, maka dia keluar dari agama Islam. Dan itu betul ya. Nah, cuman permasalahannya kan begini, iman kepada takdir itu termasuk dari bagian tasdik, membenarkan suatu perkara, mengimani suatu perkara. Sedangkan tasdik itu adalah cabang dari tasawur. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa saya ini beriman kepada adanya takdir, tetapi takdir itu apa? Itu tidak dijelaskan. Nah, makanya untuk mempercayai bahwa takdir itu, untuk mempercayai bahwa takdir itu benar, bahwa semua ini adalah takdir, untuk percaya itu, maka kita harus tahu dulu apa itu takdir. Dan dalam video sepanjang 40 menit atau bahkan hampir 50 menit begitu ya, hampir 1 jam ini, Felix Xiao tidak menjelaskan tasawur takdir sama sekali. Jadi kalau mendefinisikan itu apa definisinya? Ini tidak menjelaskan sama sekali. Jadi takdir sudah dibiarkan liar di awang-awang. Nah, sehingga ada penjelasan pakai NPC apa segala macam. Ini nanti jadi mental block kan, Raymond Chin ke sana nanti larinya ya. Jadi konteks di dalam podcastnya itu Raymond Chin mengatakan bahwa orang Indonesia ini banyak yang banyak yang bersifat mencari uzur begitu ya, mencari uzur, bahasanya itu mencari uzur, permisif. Karena apa? Karena takdir begitu. Jadi ditanyakan kenapa telat, ya karena takdir dan lain sebagainya. Jadi takdir ini menjadi mental block bagi warga Indonesia. Dan
Felix Xiao itu mengamini hal itu, kemudian mengutak-atik versi takdir supaya bisa mengcounter premis awal dari Raymond Chin yang mengatakan bahwa takdir ini menjadi mental block begitu. Jadi supaya nih Islam loh nggak gitu konsepnya. Islam itu loh tentang takdir itu nggak menjadikan orang bermental block begitu. Karena kalau misalkan seperti itu ya salah ya, bukan begitu konsepnya. Jadi kalau misalkan ada orang Islam yang mereka itu permisif karena karena takdir, itu jangan salahkan konsep takdirnya, karena konsep takdirnya seperti itu, tidak seperti itu begitu. Karena takdir yang benar itu ya keluar aja bahasanya siapa Felix Xiao itu, yang mana di dalam bahasanya itu nggak jelas. Jadi takdirnya itu tidak ditakrif. Kemudian ketika menyebutkan ada para ulama yang menyebutkan takdir itu demikian dan demikian di akhir videonya itu, yang saya tangkap itu malah dekat-dekat ke Mu'tazilah. Yang bersangkutan Felix Xiao tidak menyebutkan siapa ulamanya di dalam kitab apa begitu. Nah, jadi itu konteksnya ya. Konteksnya itu takdir dianggap sebagai mental block. Kemudian Felix Xiao itu mencoba untuk menggugurkan atau mengklarifikasi premis yang dikeluarkan oleh Raymond Chin dalam keadaan bahwa takdir itu apabila dipahami seperti itu yang salah paham orangnya, bukan konsep takdirnya seperti itu. Nah, saya mau ngasih dulu insight ya dari apa yang dibahas sebetulnya. Jadi di dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita katakan seperti ini dulu ya, takdir itu ada 3 konsep lah secara umum ya. Ini kan sudah dijelaskan di dalam kitab Tauhid yang paling dasar, itu sudah dijelaskan yang namanya takdir itu. Takdir itu dalam pengertian kita ya, yang punya ikhtiar itu ada di dalam bab af'al hayawanil ikhtiyariyah ya, perbuatan hewan-hewan yang memiliki ikhtiar. Itu bukan hanya manusia saja, kucing juga seperti itu. Sudah sejauh itu tauhid itu membahas tentang takdir. Jadi ada 3 konsep utama nih. Konsep pertama ini ada yang namanya qadariyah, yang mana mereka itu mengatakan bahwa perbuatan kita itu sama sekali tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bebas menentukan perbuatan kita. Yang disebut ikhtiar lah, terserah itu ini namanya apa. Kemudian yang ketiga ini yang ekstrim kanan, kita sebut ekstrim kiri, ini kan Jabariyah yang mengatakan kita itu tidak memiliki kuasa sama sekali. Yang tengah-tengah ini Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita itu sudah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita memiliki kasab. Yang dimaksud nanti penjelasan dalamnya itu kasbul asy'ari. Ustadz Felix Xiao jauh sekali dari yang tengah-tengah ini, dari Ahlussunnah wal Jamaah tuh jauh sekali dalam konsep ini, dalam konsep tauhid. Dan ingat ya, menjadi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak bisa begini. Dalam konsep Allah, dalam konsep Tuhan itu misalkan mengambil Asy'ariyah Maturidiyah, tetapi dalam konsep takdir ini mengambil Mu'tazilah atau Qadariyah. Nggak bisa seperti itu. Itu sudah salah. Itu sudah Mu'tazilah dari awal. Nah, ini mungkin sisa-sisa HTI ya, karena saya tuh pernah dengar punya teman yang mana beliau itu pernah masuk ke HTI, katanya itu HTI itu akidahnya agak-agak Mu'tazilah begitu. Jadi setelah dia itu ngedengerin penjelasan Mu'tazilah dari saya dan Qadariyah dari saya, orang tersebut mengatakan, "Oh, saya itu pernah di HTI, berarti HTI itu agak-agak Mu'tazilah begitu." Nah, jadi itu dulu ya, semua perbuatan. Jadi begini Ahlussunnah wal Jamaah dulu nih harus kita tahu bahwa semua perbuatan kita, baik past, present, and future, semuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam podcastnya itu Felix Xiao mengatakan ada takdir yang bisa dirubah, nggak ada. Ya, kita nanti tasawurkan dulu. Jadi masalahnya di situ dulu. Ini intinya. Intinya itu perbuatan kita yang past, present, and future, baik yang itu berupa ikhtiari atau idtirori. Ikhtiari itu yang kita memiliki ikhtiar padanya, seperti saya menggerakkan tangan saya ini, saya menggerakkan tangan mau ke atas ya, mau ke kanan, mau ke kiri, itu terserah saya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang idtirori itu yang saya tidak punya kuasa untuk menentukannya. Seperti jantung yang berdetak ya, kemudian berkedip yang tidak sengaja begitu, kemudian menggigil apabila kedinginan dan lain sebagainya. Nah, itu ada itu adalah idtirori disebutnya ya, perbuatan yang idtirori, bukan yang ikhtiari. Jadi baik yang idtirori ataupun yang ikhtiari, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan dengan waktunya, dengan jamnya, dengan menitnya, dengan detiknya, dengan tanggalnya. Sudah selesai semua, baik geraknya atau diamnya.
Nah, sekarang inti permasalahannya di mana? Sebetulnya ini di dalam kitab-kitab tauhid juga sudah dibahas. Ini permasalahannya itu permasalahan ta'adzur bil qada atau ta'adzur bil qadar. Jadi ini adalah mencari-cari uzur dengan mengeluarkan takdir. Jadi bersifat apologetik terhadap keadaan seseorang dengan mengatakan ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan permasalahan baru sebetulnya. Jadi kita lihat dulu ya, ada ta'adzur bersifat apologetik terhadap terhadap permasalahan dengan takdir itu ada dua minimalnya itu. Yang pertama itu untuk menghindari had, yang kedua itu untuk menghindari celaan. Nah, untuk menghindari had ini hukumnya haram. Makanya pernah terjadi, ini entah sahih atau tidak begitu. Cuman kisahnya masyhur. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar, beliau itu pernah akan menghad seseorang yang mencuri dengan dipotong tangannya. Nah, tatkala sedang pembuktian, ditanyalah orang yang mencuri ini, "Kenapa kamu mencuri?" Dan orang itu tidak mengeluarkan alasan, dia hanya mengatakan ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu yang dipotong itu dua oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa? Yaitu tangannya dan lisannya. Nah, kenapa demikian? Karena ya udah memotong lisan juga udah takdir begitu. Dan Sayyidina Abu Bakar kan tidak sama sekali, beliau itu tidak menyalahkan perkataannya siapa? Perkataannya si orang tersebut, cuman ya ada had lagi, ada had baru lagi. Dan ini pun yang dilaksanakan oleh iblis ya. Di dalam beberapa tafsirnya itu, tatkala iblis tidak mau, apalagi tafsir sufi, tatkala iblis ini dia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya si iblis ini kenapa dia tidak mau sujud, jawabannya itu kalau Allah menghendaki saya sujud maka saya akan sujud. Saya tidak sujud karena Allah tidak menghendaki saya sujud. Apakah itu jawaban yang benar? Itu jawaban yang benar. Apakah bersifat apologetik, ta'adzur seperti itu dibenarkan oleh syariat? Tidak. Makanya siksanya 2 kali begitu. Udah mendapatkan celaan kemudian diturunkan ke bumi yang nggak bakalan balik-balik lagi begitu. Ya itu siapa? Iblis. Jadi tidak, perkataan seperti itu tidak dicela sama sekali. Dalam pengertian tidak dicela itu tidak disalahkan begitu. Ya. Nah, makanya apabila ada seseorang itu sudah mengatakan ini adalah takdir, sebetulnya itu tidak bisa dibantah. Dan di dalam kitab-kitab tauhid pun demikian. Jadi kalau sudah dikatakan takdir, diam. Ya, makanya takdir ini jangan dibawa-bawa. Kalau dibawa-bawa udah selesai, kita nggak ada ngobrol. Makanya pahami di situ ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Tatkala kita ngobrol dengan orang lain, kita ngobrolinya itu hukum adi. Ya, itu tanya, saya pernah masuk ke kampus ya, waktu kuliah itu telat karena bannya bocor ya. Tatkala masuk kampus ditanya, "Kamu kenapa telat?" Ya, dosennya galak begitu. "Kamu kenapa telat?" Saya bilang, "Ban saya kempes." Saya nggak bilang takdir begitu. Itu kan karena kita ngerti yang ditanyakannya itu apa? Adat begitu, bukan hakikat, bukan takdir. Cuman kalau takdir udah memang takdir. Udah memang takdir. Inilah perbedaannya tatkala misalkan siapa Nabi Adam alaihi salam, beliau itu memakan buah huldi, kemudian ini kisahnya ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tatkala beliau itu makan buah huldi, kemudian katakanlah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Nabi Adam ini mengatakan, "Ya Allah, apakah ini perbuatanku atau perbuatanmu?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ini adalah perbuatanku." "Apakah ini perbuatan yang baru aku lakukan atau sesuatu yang telah engkau tentukan?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Itu sudah ditentukan 5.000 tahun sebelum aku menciptakanmu." Kira-kiranya begitu. Kata Nabi Adam, "Ya Allah, bagaimana apabila aku meminta maaf kepadamu, apakah aku akan dimaafkan?" Kata Allah, "Ya, aku maafkan." Nah, itu bedanya Nabi Adam. Itu tidak ta'adzur dengan takdir begitu. Ya, dan siapa? Nabi Musa alaihi salam ini ya. Nabi Musa tatkala bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, berkata Nabi Musa itu kan, "Bukankah engkau adalah nabi pertama yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi Adam, "Iya." Kata Nabi Musa, "Gara-gara engkau duhai bapakku, ya duhai kakek, gara-gara engkau aku jadi susah di alam dunia nih. Coba kalau engkau dulu nggak makan huldi ya, aku nggak bakalan ada di dunia."
Kemudian Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, bukankah kamu itu kalimullah, orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah? Kata Nabi Musa, iya. Nah, terus kenapa kamu itu menyalahkanku atas takdir yang telah Allah tentukan sekian tahun sebelum aku diciptakan begitu? Nabi Musa diam. Dan itu disebutkan di dalam komentar para ulama, Nabi Adam itu mengalahkan hujahnya Nabi Musa, karena kalau sudah disebutkan takdir diam begitu. Itu untuk apa? Untuk menghindari celaan. Makanya ta'adzur bitakdir untuk menghindari celaan boleh. Ta'adzur bitakdir untuk menghindari had nggak boleh. Nanti akan ada had yang baru begitu. Nah, satu lagi nih ya, ada kisah juga, siapa? Sidna Ali. Ya, Sidna Ali itu kan pernah dibangunin sama Rasulullah SAW karena malamnya tidak tahajud. Kemudian waktu bangun, Sidna Ali kan berkata seperti itu, ya Rasulullah, kalau Allah mentakdirkan saya bangun, kalau mau Allah bangunin saya, Allah bangunin. Kalau enggak ya kayak gini, Allah nggak bangunin saya. Dan Rasulullah SAW itu sambil menepuk pahanya kan balik, dasar orang itu banyak beralasan begitu. Nah seperti itu, nggak disalahkan karena itu ta'adzur benar. Jadi ala kulli halin ya. Jadi kelihatan nih Felix Xiao itu belum pernah belajar akidah secara bertahap dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak tahu kan, kita nggak tahu juga riwayatnya bagaimana. Jadi kalau pesantren di mana, kalau kitab apa? Karena dia tuh nggak pernah ngomongin kitab, nggak pernah. Dia tuh bilangnya begini aja, bukan nggak pernah ya, nggak pernah dalam pengertian ghaliban secara umum, secara ghalib. Jadi dia tuh ngomongnya kan ada ulama mengatakan A, ulama mengatakan B, nggak nyebutin juga ulama siapa yang disebutin. Jangan-jangan Al-Jubai itu Mu'tazilah begitu ya, yang disebutin siapa? Jadi Felix Xiao ini butuh lebih menjelaskan karena dari omongan-omongannya ini bukan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah mengenai takdir begitu. Minimalnya ini membuka peluang bagi orang-orang untuk salah memahami. Jadi kalau menjelaskan akidah, menjelaskan tauhid, itu qodiyah-qodiyahnya harus jelas, premis-premisnya itu harus jelas. Mana maudhunya, mana mahmulnya, mana subjeknya, mana predikatnya. Ini harus jelas. Nih, yang namanya takdir itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi bagaimana iman kepada takdir? Iman kepada takdir adalah meyakini bahwa semua perkara yang sedang terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi itu sudah selesai ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu membahas yang kaidah tuh, akidah tuh seperti itu. Makanya jangan bertanya akidah kepada orang yang bukan ahli akidah. Akhirnya ngawur cuman karena pengen ngobrol cair sama si Raymond Chin, kemudian omongannya nggak jelas mana maudhu'nya, mana mahmulnya, nggak jelas juga apa yang diomongin. Akhirnya nanti orang-orang akan memiliki kesimpulan yang berbeda-beda. Ya nggak heran orang itu kalau misalkan datang ke pengajian kayak gitu, itu keluar dengan kesimpulan yang berbeda-beda, itu nggak heran. Ini kesimpulannya A, itu kesimpulannya B. Karena pada akhirnya orangnya nggak jelas yang diomongin apa. Di antara maudhu dan mahmulnya, di antara apa yang harus diiktikodi begitu. Jadi kembali lagi, ini sebetulnya termasuk dari bab ta'adzur bil qadar. Jadi apabila yang dipermasalahkan oleh Raymond Chin ini menjadi mental block, ya memang begitu keadaannya, ya gimana? Itu kan udah jadi tabiat masing-masing. Jadi jangan sampai dirubah konsep takdirnya. Yang dirubah itu apa? Dirinya. Jadi setengah dari perkataan Felix Xiao ini pun bisa dipakai, setengah dari perkataannya yang mana, yaitu Allah sudah mengetahui perbuatan kita, kemudian Allah sudah mengetahui perbuatan kita, kemudian kita ini tidak tahu apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tinggal bekerja begitu, kullun muyassarun ala ma khuliqalahu. Ya itu betul pada bagian itunya. Cuman tatkala menyebutkan kalau kita nyebutin takdir itu sudah playing god, enggak ya. Kalau misalkan kita nyebutin takdir, emang takdir begitu. Yang salah itu kalau kita itu nebak-nebak takdir yang sudah yang akan datang, itu salah ya. Kamu itu kenapa misalkan nggak belajar karena saya sudah ditakdirkan bodoh sampai kapanpun? Nah itu bego baru begitu ya. Kalau misalkan yang sudah lalu, saya misalkan bodoh dalam bahasa Spanyol ya, saya tidak berbicara Espanyola karena nggak pernah belajar. Berarti kan saya bodoh nih bahasa Spanyol nih. Nah saya mengatakan saya ditakdirkan oleh Allah ke belakang, itu yang sudah-sudah. Itu saya ditakdirkan oleh Allah bodoh di dalam bahasa Spanyol. Itu memang sudah kenyataan begitu. Itu memang sudah takdirnya. Adapun yang ke depan bagaimana ya urusan nanti. Kalau ke depan kita nggak tahu. Jadi tatkala membahas tentang akidah ini berbahaya. Hati-hati sekali ya. Karena
patokan antara ahlu sunnah dan bukan itu tipis sekali. Antara ahlu sunnah, ahlul haq itu dengan qadariyah, dengan jabariyah itu tipis sekali. Kalau nggak bener-bener ngajinya nggak bakalan kena tuh. Sama ahlu sunnah tuh nggak bakalan kena kalau nggak betul ngajinya itu. Jadi kalau mau awam sekalian, gak usah ngebahas-bahas perkara kayak gini. Kalau mau pinter sekalian, begitu cerdas sekalian dalam pengertian yang benar ngaji tauhidnya. Karena ini permasalahannya tipis sekali. Kita kemarin lihat juga Firanda itu kan tersoledat juga apa itu tersoledat itu ya. Terkusruk lah itulah. Terjerembab di dalam masalah yang sama. Ini di dalam masalah apa? Di dalam masalah perbuatan kita juga, perbuatan ikhtiari begitu, yang mengatakan pisau itu memotong. Itu kan perkataan-perkataan kecil-kecil seperti itu justru yang oleh para ulama itu diwanti-wanti, jangan sampai kamu itu salah dalam permasalahan ini begitu. Ala kulli halin, ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ustadz Felix Xiao, cuman yang salah harus diluruskan, dan dalam hal ini dia jelas salah. Dalam hal apanya? Dalam hal mengatakan bahwa takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Ini qadiyahnya jelas dulu. Semua perkara itu kalau ngobrolnya takdir itu tidak ada yang bisa dirubah. Kalau ngomongnya apa? Takdir. Itu qadar tuh makdur. Itu ta'alluq qudrah wal iradah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan saya tidak seperti itu, makanya yang jelas kalau mau ngebahas perkara, jelaskan dulu definisinya. Kemudian akidahnya itu apa? Definisinya bagaimana? Apa yang salah? Setelah itu baru ngobrolin eksesnya, problemnya apa? Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.